wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kejahatan bank. Baiklah, definisi kejahatan bank. Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan mengenai definisi dari kejahatan perbankan. Namun, kejahatan perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan, yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Sejarah pencucian uang sederhananya adalah bersih-bersih terhadap uang atau harta agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya, ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang harus diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. Selanjutnya, pembiayaan fiktif. Faktor fiktif merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan, pembiayaan, dan jaminan, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun bank. Bentuk-bentuk manipulasi yang pernah terjadi adalah sebagai berikut. Fiktif pembiayaan adalah penipuan yang sengaja dilakukan oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan. Hal sepertinya terjadi ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan tetapi peruntukannya bagi orang lain. Selanjutnya, faktor fiktif terhadap jaminan, yaitu penipuan terhadap jaminan yang disyaratkan dalam akad yang dilakukan baik oleh nasabah maupun bank. Selanjutnya itu fiktif jaminan terjadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan melampirkan jaminan atau sertifikat milik orang lain yang dirubah menjadi atas nama nasabah tersebut. Selanjutnya, fiktif jaminan yang bisa disebabkan oleh faktor internal bank. Kasus ini dipicu ketika ada nasabah yang tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan menghubungi oknum tertentu dalam internal bank. Baiklah, selanjutnya pencairan dana nasabah ilegal. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, yaitu tindak pidana konvensional yang mencari keuntungan dengan motif-motif ekonomi seperti pencurian, penggelapan, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya, yang dalam hal ini ditunjukkan terhadap bank. Kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode skimming merupakan salah satu kejahatan cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya, cyberspace, yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Adapun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Undang-Undang Perbankan Syariah, di mana ruang lingkup TV Bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah yang pertama, yaitu tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Yang kedua, tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Dan yang ketiga, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. Keempat, tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Dan yang kelima, tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Dan keenam, tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, di mana pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, kebijakan yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian melalui on the spot.
Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Dan yang kedua yaitu penyelesaian melalui eksekusi jaminan, di mana penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bila mana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan. Nah, prospek usaha nasabah tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan. Nah, kita juga akan membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, di mana pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Jika hasil tersebut terjadi, maka upaya selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, yaitu rahan atau gadai syariah, jaminan hipotek dan jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Nah, pada jaminan fidusia berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, apabila debitur wen prestasi, maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara yang pertama yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, yang kedua yaitu penyelesaian benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelanggan umum. Yang ketiga yaitu penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan. Nah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 40, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelanggan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan yaitu agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun. Baiklah, sekian video mengenai kejahatan bank. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.